Video ini akan kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan menjelaskan tentang pengadilan militer. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Mutiasari. Saya Muhammad Zaki Alifian. Saya Alisa Joan Maharani. Nama saya Mela Agustin. Hai, nama saya Cecilia. Muhammad Akam Resala Yuda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengadilan militer. Apa sih pengadilan militer itu? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 5, pengadilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kemudian itu pengadilan militer terdiri dari 3 macam, yaitu pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama. Pengadilan militer pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Pengadilan militer utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding. Segala keputusan yang diambil dalam pengadilan militer diambil oleh seorang. Bagaimana sejarah pengadilan militer di Indonesia? Pada tahun 1945, pengadilan militer di Indonesia masih mengadopsi ketentuan pemerintahan pada zaman Belanda, yaitu Kijiraj. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 2 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya, pada tahun 1946 sampai dengan 1948, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 dalam Pasal 22 mengatakan, mengadakan peradilan tentara selain pengadilan biasa. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, pengadilan tentara diberi kewenangan juga mengadili perkara koneksitas. Hal ini juga tertara di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang peraturan hukum acara pidana pengadilan tentara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum peradilan militer. Apa saja sih dasar hukum peradilan militer yang ada di Indonesia? Beberapa dasar hukum yang dipakai dalam suatu pengadilan militer antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 mengenai KUHPM atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai suatu peradilan militer. Dan yang ketiga, Keputusan Pengap Nomor KEP-P-1984 yang keluar pada tahun 1985 mengenai organisasi dan prosedur BPHA atau Badan Pembinaan Hukum ABRI. Dan yang terakhir, yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengadilan militer. Apa saja sih tugas dan fungsi pengadilan militer itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, pengadilan militer bertugas sebagai wewenang untuk menjatuhkan sanksi dari aparat yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran hukum disiplin prajurit. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1997, pengadilan militer bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan terhadap setiap pelanggaran oleh prajurit dalam lingkup wewenangan pengadilan militer. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pengadilan militer dianggap penting dan perlu, karena adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, mempertahankan, dan membela integritas kedaulatan bangsa yang jika perlu dilakukan yaitu dengan kekuatan senjata atau berperang. Diperlukannya organisasi istimewa dan pemeliharaan pendidikan yang bersifat khusus dengan tugas pokok penting mereka yang berat dan diperkenankan untuk menggunakan senjata dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contoh kasus yang dapat ditangani di pengadilan militer adalah kasus tabrak lari berujung pembunuhan yang terjadi di Nagrek. Kasus ini memakan 2 orang korban yang merupakan sepasang kekasih. Kasus ini dilakukan oleh 3 oknum TNI dengan pangkat 1 orang kolonel dan 2 orang kopral. Hal ini bermula dari tabrak lari yang dilakukan oleh ketiga oknum TNI dan bahkan sudah meyakinkan warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit.
Namun kenyataannya setelah kasus ini diselidiki terbukti bahwa ketiga oknum TNI tersebut tidak membawa korban ke rumah sakit, malah membuang jasad keduanya ke sungai. Kasus ini diadili secara cepat dan sigap. Panglima TNI Jenderal Andika juga telah mengeluarkan ultimatum untuk memecat ketiganya. Kasus ini ditangani dengan sigap dan cekatan oleh pihak kemiliteran, mulai dari pengambilan berkas dari kepolisian hingga sampai berkas pelaku sudah ditangani oleh Auditorat Militer Tinggi 2 dan selanjutnya akan dilakukan persidangan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Kasus ini diselidiki secara transparan dikarenakan kasus ini merupakan tindak pidana. Sebaliknya, jika kasus ini menyangkut kode etik kemiliteran, maka akan dilakukan secara tertutup. Melalui sidang perdana di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, akhirnya resmi dinyatakan bahwa Priyanto bersalah atas tewasnya kedua korban dan didakwa pasal berlapis atau gabungan. Pasal yang dimaksud adalah pasal primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berhubungan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan pidana. Subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berhubungan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain itu, atas perbuatannya Priyanto terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama rentan waktu tertentu, atau paling lama 20 tahun penjara. Hukuman yang diterima Kolonel Priyanto terbilang sangat berat karena ia merupakan dalang dan otak dari kejadian ini. Selain itu, kedua oknum TNI lainnya ditangani di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Hal ini dikarenakan terbagi berdasarkan pangkat terdakwa. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 6 mengenai pengadilan militer di Indonesia. Diharapkan penjelasan dari video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk orang banyak. Jangan lupa like, komen, dan share.